hati yang tak terkalahkan, tentang keberanian untuk bertahan. Dunia bisa mencoba menjatuhkanmu, tetapi hatimu adalah kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan kecuali kau sendiri yang menyerah. Keberanian sejati bukan hanya tentang menang, tetapi tentang tetap berdiri. Meskipun badai datang berkali-kali, mereka yang bertahan bukan karena mereka tidak merasa sakit, tetapi karena mereka tahu bahwa setiap luka adalah bagian dari kisah kemenangan mereka. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup terlalu berat untuk dijalani? Bahwa tantangan yang datang bertubi-tubi seolah tidak memberimu ruang untuk bernapas? Di saat-saat seperti itu, yang kita butuhkan bukanlah jalan keluar yang instan, melainkan kekuatan untuk bertahan, ketahanan yang lahir dari dalam hati yang tak terkalahkan. Ketahanan bukanlah tentang ketidakhadiran kesulitan, tetapi tentang kehadiran kekuatan yang lebih besar dari segala tantangan. Seperti pohon yang tumbuh kuat karena angin yang menerpanya, begitu juga jiwa manusia yang menemukan kekuatannya justru di tengah badai kehidupan. Narasi ini akan mengajakmu menjelajahi sumber kekuatan yang mungkin belum kamu sadari telah tertanam dalam dirimu. Kita akan belajar dari mereka yang telah menghadapi jurang keputusasaan, namun mampu bangkit dengan keteguhan hati yang menginspirasi dunia. Memahami makna ketahanan sejati. Ketahanan bukanlah sekadar kemampuan untuk bertahan. Lebih dari itu, ketahanan adalah seni untuk tetap utuh. Ketika segala sesuatu berusaha memecahmu berkeping-keping, ini tentang menemukan alasan untuk melangkah maju ketika mundur terasa jauh lebih mudah. Badai terkuat menghasilkan pelaut terhebat, kata pepatah lama. Tidak ada keberanian yang lahir tanpa ketakutan. Tidak ada kekuatan yang tumbuh tanpa perjuangan. Justru dalam gelap malamlah kita belajar menghargai cahaya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kesulitan yang kamu hadapi saat ini mungkin sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar? Bahwa setiap rintangan adalah undangan untuk menemukan versi dirimu yang lebih tangguh dan bijaksana. Ketahanan sejati tidak selalu tampak heroik di mata dunia. Terkadang, ketahanan adalah bangun di pagi hari meskipun semalam kamu terjaga karena air mata. Ketahanan adalah tetap tersenyum meski hatimu sedang berkabung. Ketahanan adalah keputusan sehari-hari untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Kisah Viktor Frankl. Menemukan makna di tengah penderitaan. Mari kita pelajari salah satu contoh ketahanan jiwa manusia yang paling luar biasa melalui kisah Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust. Selama 3 tahun, Frankl menyaksikan kekejaman tak terbayangkan di kamp konsentrasi Nazi. Ia kehilangan istri, orang tua, dan saudara laki-lakinya. Segala hal yang ia miliki dirampas kecuali satu, kebebasan untuk memilih sikap dalam menghadapi keadaan. Di tengah penderitaan yang hampir tidak manusiawi, Frankl mengamati bahwa mereka yang mampu menemukan makna dalam penderitaan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Ia menulis dalam bukunya, Man's Search for Meaning. Segala sesuatu dapat diambil dari seseorang, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia untuk memilih sikap dalam keadaan tertentu, untuk memilih jalannya sendiri. Frankl mengembangkan pendekatan terapi yang dikenal sebagai logoterapi, yang berfokus pada pencarian makna sebagai motivasi utama dalam hidup. Baginya, pertanyaannya bukan, apa yang bisa kuharapkan dari hidup, melainkan, apa yang hidup harapkan dariku. Apa yang bisa kita pelajari dari Frankl? Bahwa bahkan dalam kondisi paling gelap sekalipun, kita masih memiliki kekuatan untuk memilih respons kita. Bahwa menemukan makna adalah sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi penderitaan. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa makna di balik kesulitan yang sedang kuhadapi saat ini? Mungkin jawabannya tidak selalu jelas, tetapi pencarian itu sendiri sudah merupakan langkah pertama menuju ketahanan.
Anatomi hati yang tak terkalahkan. Hati yang tak terkalahkan tidak terbentuk dalam semalam. Ia dibangun perlahan-lahan, lapisan demi lapisan, melalui setiap keputusan untuk bangkit setelah terjatuh. Mari kita telusuri beberapa kualitas yang membentuk hati yang tak terkalahkan. Kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali emosi dan reaksi kita tanpa terbawa olehnya. Ini adalah dasar dari segala ketahanan. Fleksibilitas mental, tidak kaku dalam menghadapi perubahan, mampu beradaptasi dan melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Optimisme realistis, bukan optimisme buta yang mengabaikan realitas, melainkan keyakinan bahwa meski situasi sulit, masih ada jalan keluar dan pembelajaran berharga. Penerimaan, kemampuan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah tanpa menyerah pada apa yang masih bisa diperjuangkan. Tujuan yang lebih besar, memiliki alasan mengapa yang kuat untuk bertahan, sesuatu yang melampaui kepentingan diri sendiri. Hati yang tahu tujuannya tidak akan tersesat dalam badai. Ketika kita memiliki kompas internal yang kuat, kita tidak mudah tergoyahkan oleh angin perubahan. Bagaimana denganmu? Kualitas mana yang sudah kamu miliki dan mana yang perlu kamu kembangkan? Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk mengembangkan hati yang tak terkalahkan, termasuk kamu. Ketika kegelapan terasa tak berujung, ada kalanya kegelapan terasa begitu pekat hingga kita kehilangan orientasi. Saat-saat ketika masalah bertumpuk tanpa jeda, ketika usaha kita seolah tak membuahkan hasil, ketika kelelahan mencapai titik di mana bangun di pagi hari saja terasa seperti perjuangan berat. Inilah saat-saat ketika ketahanan kita diuji hingga batasnya. Terkadang badai datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Demikian sebuah ungkapan bijak. Namun di tengah badai, kebijaksanaan seperti ini seringkali sulit digenggam. Yang terasa hanyalah terpaan angin dan derasnya hujan. Rahma, seorang ibu tunggal dengan 3 anak, kehilangan pekerjaannya di masa pandemi. Rumah kontrakannya harus ditinggalkan karena tidak mampu membayar. Dalam keputusasaan, ia berkata, "Saya merasa seperti gagal sebagai orang tua. Setiap malam saya menangis diam-diam agar anak-anak tidak melihat. Saya bertanya, sampai kapan ini akan berlanjut?" Mungkin kamu juga pernah berada di titik serupa, titik di mana keberanian untuk bertahan terasa seperti beban, bukan kekuatan. Titik di mana pertanyaan mengapa harus bertahan muncul berulang kali. Apakah memiliki hati yang tak terkalahkan berarti tidak pernah merasa kalah? Tidak, justru sebaliknya. Memiliki hati yang tak terkalahkan berarti mengakui ketika kita merasa terpuruk, tetapi memilih untuk tidak tinggal di sana terlalu lama. Jebakan keputusasaan. Keputusasaan adalah jebakan yang halus. Ia tidak datang secara tiba-tiba, melainkan menyusup perlahan-lahan, meyakinkan kita bahwa usaha kita sia-sia dan bahwa keadaan tidak akan pernah membaik. Psikolog Martin Seligman menyebut fenomena ini sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari. Kondisi mental di mana seseorang percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi mereka dan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah hasil akhirnya. Jebakan keputusasaan datang dalam berbagai bentuk. Generalisasi berlebihan. Saya selalu gagal dalam segala hal. Personalisasi. Ini semua salah saya. Pemikiran permanen. Keadaan akan selalu seperti ini. Pengabaian positif, mengabaikan hal-hal baik, sekecil apapun. Seorang eksekutif muda, Fulani, kehilangan proyek besar yang telah ia kerjakan selama berbulan-bulan. Dalam rasa frustrasinya, ia mulai mempertanyakan seluruh karirnya. Mungkin aku memang tidak berbakat. Mungkin aku hanya beruntung selama ini. Pernahkah pikiran-pikiran seperti ini menghinggapimu? Jika ya, ketahuilah bahwa ini adalah mekanisme pikiran yang wajar, tetapi bukan gambaran utuh dari kenyataan. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar.
kata Dolly Parton. Pertanyaannya bukan apakah kita akan menghadapi badai keputusasaan, melainkan bagaimana kita meresponnya. Kisah Malala Yousafzai, suara yang tak bisa dibungkam. Di lembah Swat, Pakistan, seorang gadis muda bernama Malala Yousafzai menolak untuk diam ketika Taliban melarang anak perempuan bersekolah. Melalui blog anonim untuk BBC, ia menceritakan kehidupan di bawah rezim Taliban dan membela hak pendidikan bagi perempuan. Pada 9 Oktober 2012 ketika berusia 15 tahun, Malala ditembak di kepala oleh anggota Taliban saat dalam perjalanan pulang sekolah. Serangan yang dimaksudkan untuk membungkamnya justru memberikan panggung global bagi suaranya. Dalam pidatonya di PBB pada ulang tahunnya yang ke-16, Malala berkata, "Mereka pikir peluru akan membuat kami diam, tapi mereka gagal." Dan kemudian, dari keheningan muncul ribuan suara. Kelemahan, ketakutan, dan keputusasaan mati. Kekuatan, dan keberanian dilahirkan. Kelemahan, ketakutan, dan keputusasaan mati. Kekuatan, dan keberanian dilahirkan. Malala tidak hanya selamat dari serangan itu, tetapi melanjutkan perjuangannya dengan lebih kuat. Pada usia 17 tahun, ia menjadi penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Apa yang membuat Malala mampu mengubah tragedi menjadi kekuatan? Keyakinan mendalam bahwa tujuannya, pendidikan untuk semua anak perempuan, lebih besar dari ketakutannya. Bahwa suaranya, meski berusaha dibungkam, membawa pesan yang harus didengar dunia. Seperti Malala, mungkin kamu juga menghadapi peluru dalam hidupmu, situasi yang dirancang untuk membuatmu menyerah. Tetapi ingatlah bahwa suaramu, perjuanganmu, dan keberadaanmu memiliki makna. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengambil itu darimu, kecuali kamu mengizinkannya. Bagaimana jika kita mulai melihat setiap tantangan bukan sebagai usaha dunia untuk menjatuhkan kita, melainkan sebagai undangan untuk menemukan kekuatan yang belum pernah kita sentuh sebelumnya? Membangun kembali dari puing-puing. Ada filosofi Jepang kuno bernama kintsugi, seni memperbaiki keramik yang pecah dengan emas. Bukannya menyembunyikan retakan, kintsugi justru menonjolkannya, menciptakan karya yang lebih indah dari aslinya. Filosofi ini mengajarkan bahwa kerusakan dan perbaikan adalah bagian berharga dari sejarah suatu benda, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Begitu pula dengan hati manusia. Cahaya masuk melalui retakan, tulis Leonard Cohen dalam lagunya. Justru melalui luka-luka kitalah cahaya kebijaksanaan dan empati bisa masuk. Membangun kembali dari puing-puing bukan berarti kembali persis seperti sebelumnya. Ini tentang menciptakan versi baru dari dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dengan retakan emas yang menandai perjalananmu. Bagaimana kita memulai proses pembangunan kembali ini? Akui kehilangan. Sebelum membangun kembali, beri ruang untuk berduka. Akui apa yang telah hilang tanpa terburu-buru melompat ke sisi positifnya. Temukan makna baru. Seperti Viktor Frankl, carilah makna dalam penderitaanmu. Bukan karena penderitaan itu sendiri bermakna, tetapi karena menemukan esensi, memberikan kekuatan untuk melanjutkan. Bangun kembali dengan kesadaran. Pilih dengan sadar fondasi apa yang ingin kamu gunakan untuk membangun kembali hidupmu. Nilai-nilai apa yang ingin menjadi pilarmu. Terima bantuan. Membangun kembali tidak harus dilakukan sendirian. Terima uluran tangan dari mereka yang peduli. Kehilangan dan trauma tidak mendefinisikan kita, tetapi bagaimana kita meresponnya bisa menjadi titik balik dalam perjalanan hidup kita. Menemukan kekuatan dalam kerentanan. Masyarakat sering mengajarkan kita bahwa kerentanan adalah kelemahan, bahwa menunjukkan air mata adalah tanda ketidakmampuan, bahwa mengakui kita tidak baik-baik saja adalah pengakuan kekalahan. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Brené Brown, peneliti kerentanan.
menemukan dalam penelitiannya selama bertahun-tahun bahwa kerentanan justru adalah ukuran sejati dari keberanian. Dalam bukunya Daring Greatly, ia menulis, "Kerentanan bukanlah kelemahan. Itu adalah ukuran terkuat keberanian kita." Menemukan kekuatan dalam kerentanan berarti berani mengakui ketika kita terluka, ketika kita takut, ketika kita tidak memiliki semua jawaban. Ironisnya, justru dengan mengakui kerentanan kita menemukan kekuatan yang sejati. Andy, seorang pemimpin tim di perusahaan teknologi, selalu berusaha tampil sempurna di hadapan timnya. Ketika proyek besar mereka mengalami kemunduran serius, bukannya mengakui kesulitan, ia terus berpura-pura semuanya terkendali. Hingga suatu hari, di tengah rapat tim, ia akhirnya berkata, "Saya tidak punya semua jawaban. Saya takut dan khawatir seperti kalian. Tapi saya percaya jika kita hadapi ini bersama, kita akan menemukan jalan." Pengakuan jujur ini tidak membuatnya kehilangan rasa hormat timnya, justru sebaliknya. Untuk yang pertama kali, tim merasa benar-benar terhubung dengan pemimpinnya. Apakah kamu memberi dirimu izin untuk menjadi lemah, untuk mengakui ketika kamu tidak baik-baik saja, untuk meminta bantuan ketika kamu membutuhkannya? Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang keberanian untuk bangun kembali, mengakui luka, dan tetap melangkah. Demikian kata Ibu Teresa. Praktik sehari-hari untuk memperkuat hati. Ketahanan bukanlah karakteristik bawaan yang tidak bisa diubah. Seperti otot, ketahanan bisa dilatih dan diperkuat melalui praktik sehari-hari. Berikut beberapa praktik yang bisa kamu lakukan. Latih kesadaran. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk bermeditasi atau sekedar bernapas dengan sadar. Ini melatih kemampuanmu untuk hadir sepenuhnya dalam apapun yang kamu hadapi. Kembangkan narasi ketahanan. Perhatikan bagaimana kamu menceritakan kisahmu sendiri. Apakah kamu menceritakan dirimu sebagai korban keadaan atau sebagai penyintas yang tangguh? Praktikkan rasa syukur. Setiap malam tuliskan 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Ini melatih otakmu untuk melihat kebaikan bahkan di tengah kesulitan. Bangun koneksi, bermakna. Investasikan waktu dan energi dalam hubungan yang mendukung dan menguatkanmu. Ketahanan bukan hanya tentang kekuatan individu, tetapi juga tentang jaringan dukungan yang kita miliki. Ambil tindakan kecil. Ketika masalah terasa terlalu besar, pecah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Tindakan kecil membangun momentum. Jaga kesehatan fisik. Tidur cukup, makan seimbang, dan bergerak secara teratur. Kesehatan fisik dan mental saling terkait erat. Temukan makna dalam keseharian. Seperti yang diajarkan Viktor Frankl, cari makna dalam apa yang kamu lakukan, bahkan dalam tugas-tugas sederhana. Ketahanan dibangun 1 hari sekali, 1 pilihan sekali, 1 tindakan berani sekali, kata penulis Brené Brown. Bagaimana jika mulai hari ini, kamu melakukan 1 tindakan kecil untuk memperkuat hatimu? Mungkin dengan mengambil 5 menit untuk bernapas dalam-dalam, menelepon teman yang mendukungmu, atau menuliskan apa yang kamu syukuri hari ini. Menemukan kerajaan yang tak terkalahkan dalam dirimu. Kita kembali ke kalimat pembuka. Dunia bisa mencoba menjatuhkanmu, tetapi hatimu adalah kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan, kecuali kau sendiri yang menyerah. Setelah perjalanan panjang melalui narasi ini, mungkin kamu mulai melihat kebenaran dalam kata-kata tersebut, bahwa di dalam dirimu ada kerajaan yang tak terkalahkan. Sebuah inti yang tetap utuh meski badai berkecamuk di sekitarnya. Kerajaan ini tidak dibangun dari dinding batu yang kokoh dan menara tinggi. Ia dibangun dari nilai-nilai yang kamu pegang, makna yang kamu temukan, dan keputusan harian untuk tetap bertahan meski segala rintangan. Bukan jumlah pernapasan yang kita ambil yang menentukan hidup kita, tetapi momen-momen yang membuat napas kita tercekat, kata Maya Angelou. Mungkin kamu telah mengalami banyak momen seperti itu. Momen ketika hidup terasa terlalu berat.
ketika napasmu tercekat karena kesedihan atau ketakutan. Tetapi kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjuang. Dan itu, teman, adalah bukti dari kerajaan tak terkalahkan dalam dirimu. Merangkul perjalananmu, luka dan semua. Perjalanan menuju ketahanan bukanlah garis lurus. Ada tikungan tajam, jurang curam, dan jalan berbatu. Ada saat-saat ketika kamu merasa kehilangan arah, ketika kamu bertanya-tanya apakah perjalanan ini layak dilanjutkan. Tetapi seperti kata penyair Rumi, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata adalah bagian dari perjalananmu. Mereka bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu telah berani mencoba, berani peduli, berani hidup sepenuhnya. Merangkul perjalananmu bukan berarti merayakan penderitaan, tetapi mengakui bahwa setiap langkah, bahkan yang paling menyakitkan, telah membawamu ke titik ini, ke saat ini, ke versi dirimu yang sekarang. Mungkin versi itu masih terluka, mungkin masih mencari jalan, tetapi juga lebih bijaksana, lebih kuat, lebih manusiawi dari sebelumnya. Pertanyaan untuk perenungan. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, luangkan waktu untuk merenungkan beberapa pertanyaan. Apa tantangan terberat yang pernah kamu hadapi, dan kekuatan apa yang kamu temukan dalam dirimu saat menghadapinya? Siapa role model ketahanan dalam hidupmu? Apa yang bisa kamu pelajari dari mereka? Bagaimana kamu mendefinisikan kekuatan sejati setelah membaca narasi ini? Apa retakan emas dalam hidupmu? Luka yang telah menjadi sumber kebijaksanaan. Jika hatimu yang tak terkalahkan bisa berbicara, apa yang akan ia katakan padamu hari ini? Bertahan bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang berapa kali kamu bangkit kembali, kata pepatah Jepang. Ingatlah bahwa ketahanan bukanlah titik akhir yang harus dicapai, melainkan praktek seumur hidup. Sebuah keterampilan yang terus diasah melalui tantangan dan perjuangan sehari-hari. Dan kamu, dengan membaca kata-kata ini, telah memilih untuk melanjutkan perjalanan itu, untuk tidak menyerah pada kerajaan tak terkalahkan dalam hatimu. Dunia mungkin akan terus mencoba menjatuhkanmu. Badai akan datang dan pergi, tetapi selama kamu memilih untuk bangkit kembali, untuk bernafas sekali lagi, untuk melangkah meski dengan terhuyung, hatimu tetap tak terkalahkan. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kemenangan yang tak ternilai.